Di Malaysia tuh banyak banget orang kaya, tapi kita mau bahas yang beneran kaya, bukan yang cuma ngaku-ngaku sultan di medsos, tapi cari duit sampai ke luar negeri. Live jualan berjam-jam demi cuan recehan. Katanya sultan, tapi kerjanya live berjam-jam, banting tulang kayak rakyat jelata. Kerana apa? Kerana apa saya balik ke Indonesia juga kan? Kerana di Malaysia, susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Yang harganya 30 juta, Bapak. 10 jiwa. Ini cincin berlian aku bagi sama ibu. Diberi sama ibu. Esok dimakan enak-enak. Bila-bila aja. Makasih banyak. Enggak apa-apa. Dibawa keluarga makan enak-enak. Makan iga, makan sate. Makan aja apa yang mau. Dan ini diberikan kepada ibu. Kerana jarinya kosong gitu. Ini Allah hantar satu berlian buat ibu. Makasih banyak ya Pak ya. Enggak apa-apa. Saya nggak bisa balikin ya. Enggak apa-apa. Aku nggak pengen apa-apa. Cuma doa aja. Contoh Kita juga nggak bisa buat apa-apa. Kita manusia. Kita berusaha, berdoa aja. Ini cincin berlian ibu. Untuk ibu. Subhanallah. Berapa ibu? Ini ST-nya berapa ibu? 4.000. Satu. Aku harap kerja dapat kerja malam makan makan. Ini kalung berlian buat ibu. Peras. Boom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para geng-gengku semua, para jiran-jiran semua, para tetangga semua, dan juga para perantau yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Oh iya guys, kita kedatangan video dari TikToker asal Indonesia yang membuat statement bahwa orang kaya itu banyak katanya. Tapi perlu diingat ya guys ya, ini kakaknya harus dikasih paham sih kayaknya. Kenapa begitu guys? Salah satunya adalah orang kaya itu ada tapi circle-nya lain gitu. Ya, circle-nya orang kaya itu berbeda, nggak sama dengan kita. Dan orang kaya hanya bergaulnya dengan orang kaya. Dan kakaknya ini nggak paham gitu. Dia nggak paham apa arti itu kaya dan apa arti itu dermawan begitu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan ke videonya. Oke guys, yang belum like, belum subscribe, tolonglah. Hai, oke? Thank you. Kita lanjutkan ke videonya. Gas. Di Malaysia tuh banyak banget orang kaya, tapi kita mau bahas yang beneran kaya, bukan yang cuma ngaku-ngaku sultan di medsos, tapi cari duit sampai ke luar negeri. Live jualan berjam-jam demi cuan recehan. Katanya sultan, tapi kerjanya live berjam-jam, banting tulang kayak rakyat jelata. Nah, kali ini kita bakal bahas 10 nama yang bener-bener punya kuasa. Duitnya ngalir deras kayak sungai deras waktu banjir. Kak, orang kaya itu pun perlu kerja. Bahkan orang kaya itu kerjanya lebih daripada orang yang kerja di kantoran gitu loh. Paham gak sih yang dari situ? Oke, lanjut. Mereka bukan cari spotlight, tapi kerjanya diem-diem dan hasilnya luar biasa. Ini dia, para sultan beneran yang kalau mereka mau beli pulau tinggal tunjuk gak pakai live dulu. Wow. Nomor 1 ada Tan Sri Robert Kok. Kekayaan bersih 12,1 miliar US dollar, 55,1 miliar ringgit Malaysia, dan kalau dirupiahin jadi 192 triliun rupiah. Nomor 2 Tan Sri Kwek Len Chan. Kekayaan bersih 9,9 miliar US dollar, 44,5 miliar ringgit Malaysia, dan kalau dirupiahkan jadi 155 triliun rupiah. Yang ketiga Tan Sri Kon Poh Keong. Kekayaan bersih 5,4 miliar US dollar, 24,5 miliar ringgit Malaysia, kalau dirupiahkan jadi 87 triliun rupiah. Oke, Kak, iya kita tahu itu semuanya orang kaya, betul sekali, exactly, betul sekali itu orang kaya semuanya. Tapi tahu nggak bedanya orang kaya dan yang dermawan gitu? Orang kaya itu bekerja untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi yang dermawan itu lain. Orang kaya yang dermawan itu kerja live-nya berjam-jam, tapi hasilnya dikasih ke orang lain. Maksudnya bukan semua. Disedekahkan gitu, membantu orang-orang yang tadi di video yang sebelumnya saya jelaskan itu 30 juta jiwa penduduk Malaysia bisa membantu 300 juta jiwa penduduk yang ada di Indonesia. Mungkin bukan semua, iya, bukan semua, cuman ya bisa membantu sedikit demi sedikit gitu ya. Oke, paham kan sampai di situ kan? Mau tahu lagi penjelasan orang kaya gimana? Circle-nya kayak gimana? Nah, dengerin video ini dia. Gas. Orang-orang yang kaya itu tidak ada yang satu company. Betul. Mereka grup.
Betul. Konglomerat grup, kenapa? Ujung-ujungnya duitnya muter di sana. Lu tau nggak Sam? Gue kan bikin pameran di Sampurna Strategik banyak ya. Jadi gue sering lihat daerah situ. Nih lu bayangin ya. Ini gak usah ngomongin grup Sampurnanya ya, ngomongin karyawannya. Karyawannya turun. Oke. Makan di kantin karyawan. Punya siapa? Punya mereka. Punya mereka. Abis itu gue nanya, oh kalau kita nggak ada duit minjemnya ke koperasi. Koperasi punya siapa? Mereka juga. Punya mereka. Oke. Selesai. Kan gue lagi collab juga sama emas Sampurna kan. Kemudian di bawah ada toko emas. Gue lihat dong ibu-ibu pada belanja emas. Lu bayangin nggak? Gaji turun nih, lu bayar dong gaji ke karyawan. Makannya masuk ke lu. Ya, kalau kurang ngutang bunganya masuk ke lu. Kalau mereka mau nabung masuk ke lu juga. Lu kebayang nggak? Jadi cuman dari sektor kecil itu aja kita bisa lihat betapa efisiennya hosting mereka. Gimana sebagai grup gitu. Nah itu yang gue bilang, makanya entrepreneur yang akan makin sustain adalah akhirnya dia bisa bikin grup ekosistemnya. Nah, itu betul sekali ya. Orang kaya itu circle-nya di situ-situ aja. Ngapain gabung sama lu gitu? Orang kaya namanya, bukan orang dermawan ya. Ngapain juga gitu. Orang kaya yang sebenarnya itu memang nggak perlu memamerkan apa yang dia beli. Tahu kan contohnya di mana? Di Malaysia coba. Ada nggak orang Malaysia beli mobil terus besoknya tetangganya tanya gitu, "Hei, belinya berapa? Harganya berapa?" Nggak ada itu. Kalau nggak tahu kalau di sana ya kan nggak ya? Ini lain Kak, negaranya kita beda gitu. Ini Malaysia, kamu sebutkan tadi di Malaysia gitu. Terus arahnya ke Aisar Khalid, terus konten kreator di Malaysia lainnya yang datang ke Indonesia dengan sepenuh hati membantu gitu. Bukan mengharapkan sesuatu. Kamu pikir Aisar Khalid datang ke Indonesia membantu terus jadi menteri di sana gitu? Aneh kali kau nih. Oke, next. Influencer asal Malaysia ini memutuskan untuk pindah konten ke Indonesia dengan alasan mencari orang miskin di Indonesia itu lebih mudah daripada mencari orang miskin di Malaysia. Ini parah banget sih, karena setelah gue cari tahu lebih dalam, ternyata kesenjangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia itu udah jauh banget. Betul sekali, kesenjangan ekonomi Indonesia dan Malaysia tuh jauh banget gitu ya, jauh. Kita akan bahas videonya lain kali tentang kesenjangan ekonomi yang di Malaysia dengan Indonesia gitu ya. Alright, kita gas lagi. Padahal negara kita berdua kan merdekanya barengan cuy. Gak ada yang nyolong start, tapi Malaysia udah finish duluan dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Menurut data dari World Bank, 60% masyarakat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, jumlah masyarakat miskin di Malaysia itu totalnya cuma 1,3% doang. Jadi sangat wajar sekali kalau mencari orang miskin di Malaysia itu adalah perkara yang sangat sulit. Dan yang paling gua sayangkan adalah alih-alih memberantas kemiskinan, pemerintah di Konoha malah membuat standar kemiskinan sendiri yang perhitungan minimalnya itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Ya betul sekali itu Bang ya. Kamu mau cari orang miskin di Malaysia itu jarang sekali. Ada, bukan nggak ada. Cuman orang miskin di Malaysia itu minimal ada mobil gitu. Makanya nggak susah. 1 bulan tuh minimal mereka tuh dapat gaji kurang lebih 3.000. Belum lagi ada bantuan kerajaan. Di Indonesia ada nggak? Aneh kan? Udah. Masih di situ kurang paham lagi. Gas lagi Bang. Lanjutkan, makan dia. Yang mana kalau lu mendapatkan gaji sebesar 600.000 per bulan, maka itu artinya lu nggak masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Aduh. Karena apa? Karena apa saya balik ke Indonesia juga kan? Karena di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Nah, ada orang susah, betul kan? Tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Nggak salah prosesnya. Betul, itu betul itu. Lebih banyak orang susah. Betul. Betul. Jangan ketawa, Kak. Betul itu, beneran tuh. Mano. Reality. Apa adanya ya. Karena apa Indonesia ramai orang susah? Karena rakyatnya ramai. 300 juta kan, hampir kan. Hampir. Betul, 300 juta. Macam, contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak? Nggak ada. Nggak ada itu. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang ya betul, betul. Tapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh, Indonesia nih everywhere ada ramai orang susah. So saya rasa. Ya Bang, kalau di Indonesia itu orang yang tinggal di kolong jembatan aja masih banyak loh. Jadi kita nggak usah action. Bukan saya nggak percaya, Indonesia tuh gudangnya orang kaya sebenarnya. Cuman 40%. 60% tuh hidup di garis kemiskinan. Jadi mau makan besok nyarinya sekarang. Kalau enggak mau makan besok nyari besok. Itu di Indonesia. Gitu ya. Gas. Bila contohnya kalau Malaysia kan. Contoh Malaysia
saya bagi abang 100.000 contoh ya. 100.000 Malaysia macam oh terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, oh bang terima kasih bang. Oh, sampai sujud-sujud. Beda. Masa? Mau nanya dikit. Oh. Ini bila terakhir kali Ini siapa Bapak nih? beri Oh, kebahagiaan cikgu. sama ibu? 2 tahun ke belakang. 2 tahun. Iya, Cikgu Asari ya ini ya. Ya lah hitungannya ya kita ditanggung sendiri, ditanggung sama saya gitu. Oh, jadi itu satu kebahagiaan buat Bapak yang telah diberikan sama ibu. Kalau ngikut gini kan kasihan juga kan dari udara. Iya, dari benar. apa kan gitu. Ya terutama anak kalau saya kan, terutama anak kan masih kecil-kecil kan kayaknya tuh kayak gimana ya? Kayak kurang sehatnya ya lah kalau bilang sehat ya supaya sehat lah hitungannya. Kalau di daerah gini kan pinggir jalan debu apa. Benar. Bagi ibu pula. Bener apakah ya itu yang satu dibilang kebahagiaan Bang buat Haisar ibu? tadi ya. Jujur Masih aja. banyak loh gerobak-gerobak. Contohnya Karena Bang ini sebagai ya. suami, lunaskan. Dia Tabah kerja, ya Bang ya. uang Semuanya dia sama. capek, Kita pun kan? sama. Orang susah Bang. Apa impian Bapak sama ibu? Kalau jualan kita kayak orang ya sedikit nikmat, besarnya ya cukup lah untuk Cukup. sana keluarga gitu, bisa mencukupi dari segala sesuatu kebutuhan lah. Alhamdulillah. Cukup aja untuk keluarga. Oh gitu. Dia sekolah. Oke, Bapak, Ibu, beginilah. Percaya sama Allah? Percaya. Ya, Benar. 1000%. Yakin? Yakin. Benar, yakin. Yakin. Allahu Akbar. Percaya sama Rasul. Percaya. Percaya dong harus. Saya percaya kepada Allah. Jadi kasih jalan lah. Ada aja. Ada aja. gitu Ada ya. aja. Ada aja alhamdulillah. Aku nggak mau pengen apa-apa. Aku cuma perlukan doa dari Bapak dengan Ibu. Aku amanahkan dekat Bapak. Bawa keluarga makan yang enak-enak. Bisa? Ya Allah. Ini rezeki buat Bapak sama Ibu. Nanti dimakan enak-enak. Ya? Dimakan enak-enak. Dibawa ibu, dibawa anak-anak semua makan enak-enak. Yang sedap-sedap. Ini rezeki bukan dari saya, ini dari Allah. Gak cukup Merinding, itu. bro. Untuk ibu juga. Bapak, berikan kebahagiaan buat ibu. Ya. Semoga rezeki Bapak terbuka luas malam ini. Aku hadiahkan buat ibu. Dijaga elok-elok ya. Iya. Jaga dengan sepenuh jiwa. Ini cincin berlian aku bagi sama ibu. Alhamdulillah. Diberi sama ibu. Esok dimakan enak-enak. Bila-bila aja. Makasih banyak. Gak apa-apa. Dibawa keluarga makan enak-enak. Makan iga, makan sate. Makan aja apa yang mau. Dan ini diberikan kepada ibu. Kerana jarinya kosong gitu. Ini Allah hantar satu berlian buat ibu. Makasih banyak ya Pak ya. Gak apa-apa. Saya nggak bisa balikin ya Allah. Gak apa-apa. Aku gak pengen apa-apa. Cuma doa aja. Iya. Semoga aku sihat. Cuman bisa. Nama aku Syahri. Cikgu Syahri. Aku seorang content creator dari Malaysia. Kerja aku memberi kebahagiaan saja buat siapapun. Inilah definisi orang kaya yang sebenarnya. Mereka kaya tapi rela turun ke jalan, bahkan bukan negaranya sendiri. Beliau yang bernama Cikgu Asari turun ke jalan, menyisihkan rezekinya untuk orang-orang yang katakanlah di bawah standar gitu ya. Memberikan kebahagiaannya walaupun katakanlah sedikit. Tapi ini yang menurut saya ini banyak loh, besar ya. Dan jangan pernah bilang orang Malaysia kaya terus sombong-sombong tuh janganlah ya. Gak boleh gitu ya. Kakaknya harus paham itu ya. Oke lanjut ya. Dia yang ngasih, saya sendiri yang merasa bangga gitu. Bapak, langsung disarungkan. Ini nikah lagi. Aku jadi saksi itu, Tok Kadi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikah lagi katanya. Semoga kita bertemu lagi. Amin. Amin. Sehat selalu ya Cikgu. Terima kasih sudah datang ke Indonesia. Terima kasih Bapak. Jangan gitu. Jangan gitu. Aduh, makasih banyak jadi. Ya Allah kayak Teruskan usaha Bapak, jangan pernah putus asa. Bangsa Indonesia bangsa yang hebat. Ya. Dari Malaysia aku datang sini mau lihat bangsa Indonesia. Bangsa besar. Kita jumpa lagi. Bangsa Bapak. Indonesia Okey? bangsa besar. Hanya segelintir orang yang gak suka dengan Malaysia. Di sini aja. Diambil uang lebaran satu. Ambil. Indonesia sebenarnya orangnya baik-baik ya. Hanya segelintir orang aja. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa lagi nih? Ada cup kecil ya? Oh ini orang jualan itu ya? Es ya? Es batu ya? Ini ya. Oh bukan, es jeruk. Berapa harganya? 12.000. 12.000. 12.000. Kalau di Malaysia tuh 3 ringgit ya kayaknya. Dari Malaysia. Kalau nggak salah. Wih, kenapa saudaranya Upin Ipin itu kak? Bukan. Oh bapaknya, bukan. Cikgu ya katanya ya? Bukan.
Bukan loh itu. Filipin. Hah? Cikgu? Apa cikgu? Cikgu itu kan gurunya Upin Ipin. Iya, cikgu itu guru, tapi bukan gurunya Upin Ipin itu. Aku hanya ada kartu aja. Iya, kenapa orang Indonesia kalau ngeliat orang Malaysia tuh selalu identik dengan Upin Ipin ya? Aku tukar sama barang bisa ini. Barangnya? Boleh nggak apa-apa. Apa karena itu karena animasinya ya? Barangnya nggak ada nilai tapi Udah nggak apa-apa. Iya, tapi lucu juga sih ini keluarganya lucu sih, gokil sih, gokil. Lanjutkan, gokil Ini, sih. Bapak, jika besok aku datang bayar bisa nggak? Karena kartunya juga semua di hotelnya Bapak. Jadi jika bisa karena aku terlalu haus gitu. Aku jadi mau minum dan Oh, jadi besok aku ceritanya datang nih lagi, bisa cikgu bayar. sosial eksperimen ya gitu. Seingatnya aja. Seingatnya jangan gitu aja. lah. Kenapa kalau besok mau Kan minum? mau nyoba. Aha. Coba ya. Benar nih. Ikhlas, Pak. Jika besok aku nggak datang lagi Ikhlas. gimana? Kenapa? Seingatnya aja. Seingatnya aja. Iya, seingatnya aja ya. Kan ini rezeki. Nanti uang ini Bapak kan butuh uang. Niaga kan dagang untuk uang. Semua itu Ya meniaga itu dagang ya guys ya. Kalau di Malaysia tuh meniaga, di Indonesia tuh berdagang gitu ya. Bapak orang Malaysia, Jualan atau istilahnya. Indonesia, kita ini bersaudara. Ya benar. Ya bener itu bang. Sebenarnya Indonesia Malaysia tuh bersaudara, serumpun gitu. Hanya segelintir orang yang nggak suka aja gitu, yang selalu ngadu domba gitu. Kamu lihat sendiri kan faktanya gimana. Aku coba sekarang juga. Ya. Terlalu haus gitu. Bismillah. Dan di video tadi yang kakaknya di atas tuh coba lihat video ini. Ada nggak orang Indonesia yang datang ke Malaysia terus membantu orang Malaysia gitu? Ada nggak? Nggak ada. Terima kasih. Nama saya Syahri, Bapak. Kalaupun ada mungkin iya sedikit. Ya, Tapi yang dari Malaysia ke Indonesia itu banyak loh ya. Orang yang manusianya berjiwa malaikat, Bapak. Ya, Bisa betul. membantu. Dan alhamdulillah hari ini saya jumpa dengan Bapak sama Ibu. Bapak percaya sama Allah? Benar. Percaya sama Rasul? Percaya sama rezeki, Pak? Rezeki pastinya kan. Ya. Rezeki itu datangnya kita tidak tahu, walaupun tanpa usaha pun dia akan datang. Benar? Kebaikan dari Allah. Benar. Hari ini saya dijentik oleh Allah untuk tiba di sini. Saya nggak kenal Bapak, Bapak nggak kenal saya. Lalu Bapak bisa bantu saya beri minuman gratis. Ini sedikit rezeki buat Bapak ya, sama Ibu. Ini saya amanahkan dekat Bapak. Nanti dibawa keluarga, Ibu, anaknya semua diberi makanan enak-enak. Saya memberi dengan rela. Saya juga memberi dengan rela hati. Amin Bapak. Rezeki. Wah, saling ikhlas ya guys ya. Bapaknya saling ikhlas. Semoga panjang umur. Amin. Amin. Rezekinya ditambahin. Terima kasih. Amin. Doa sama Allah. Saya hanya pengen doa dari Bapak sama Ibu aja. Semoga aku sihat gitu. Amin. Semoga cikgu sehat ya, Cikgu Asari, Cikgu Sari sehat ya. 15.000. Oh, nggak apa-apa. Sedikit kebahagiaan buat Ibu. Aku kat pohon apa? Dijaga, disimpan betul-betul. Seikhlas hati sebaik mungkin. Ibu pernah lihat kalung berlian? Belum pernah? Belum pernah punya emas. Ini semua dari Allah. Asbabnya satu minuman aja untuk Ibu. Ini nilai dia usah nggak ditanya. Tapi ini diberi khas untuk Ibu. Semua dari Allah, bukan dari aku. Simpan elok-elok, Ibu. Bapak. Gak apa-apa, Bapak. Ya, gak apa-apa. Beliau yang ngasih, saya yang terharu guys. Silakan. Yang terbaik buat Bapak. Terima kasih orang Malaysia. Percaya sama Allah, solat jangan tinggal, zikirnya lebih banyak, selawatnya lebih. Ya, pasti Allah bantu. Ya, terima kasih untuk air. Nggak apa-apa. Aku lagi malu, nggak bawa uang. Sudah didapat barang yang mahal gitu Bapak. Diberi kalungnya sama Ibu, ucap kata cinta dikit. Mulaan titik kata-kata cinta dan Ya. Pak, semoga sehat selalu ya Pak ya. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kesempatan buat kamu. Rezeki yang telah didapat abang kita ini. ya, Ibu, nanti dipakai cantik-cantik. Ibu bahagia, Bapak bahagia, niaganya lagi bagus, rezeki lagi banyak masuk. Ya, jangan sedih-sedih. Orang Indonesia semangatnya kuat. Saya dari Malaysia Semangat. kagum lihat orang Indonesia. Datang jauh-jauh mau lihat. Langsung terus buat kebaikan. Semangat, Bapak. semangat. Tak ada siapa yang enggak cukup uang mau minum. Kasih aja. Enggak apa-apa. Hari ini hilang 15.000, nanti Allah ganti lipat gandakan 1 juta, 2 juta,
10 juta. Kita nggak tahu Bapak. Ibu juga harus kuat ya. InsyaAllah Allah pasti bantu. Kita nggak tahu bila nanti Allah mau bantu. Ya. Baik Bapak. Ya betul itu ya. Jangan pernah putus untuk selalu berbuat kebaikan ya guys ya. Contohlah Cikgu Asari, walaupun kita sedikit Ini tapi rezeki dari Allah ya Ibu. bisa membantu Cincin berlian, gitu. Ibu. Nah, aku hadiahkan buat Ibu. Ya ampun, ini di mana lagi nih? Diambil aja. Ibu jangan nangis dulu Bu. Tapi nggak bisa ya guys ya, tiba-tiba ada rezeki seperti itu. Siapa sih yang nggak nangis? Gak apa-apa. Jangan terima kasih sama aku. Terima kasih kepada Allah. Ini sebenarnya videonya agak panjang sih ya guys ya. Cuman saya potong sebab karena durasinya terlalu panjang gitu. Kalau kalian mau lihat video fullnya ada di TikToknya Cikgu Asari ya. Beliau orang baik guys. Dijaga elok-elok sepenuh hati ya. Semoga ini dapat bantu ibu ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Allah balas semuanya. Saya nggak bisa balas. Nggak apa-apa. Ini nanti dibuat makanan enak-enak dikit ya malam ni. Nggak apa-apa. Ini dimakan enak-enak nanti malam ya. Nggak apa-apa ibu ya. Doa banyak-banyak. Kenapa saya yang mewek ya? Wih, bro, kuat lu. Jangan mewek. Semoga bersama ibu langsung terus ke akhir hayat ya. Gak bisa aku sih. Aku gak tanya apa-apa, cuma doa aja. Jaga diri ya. Gak apa-apa. Ya, jaga diri ya. Amin ya Rob. Amin. Makasih banyak ya. Sehingga kita ketemu lagi ya. Aku mohon pamit dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys ya, itu adalah kumpulan sebuah video yang katanya dari awal orang Malaysia itu kaya-kaya tapi belive-nya berjam-jam katanya. Namun bukan seperti itu ya tujuannya ya. Kamu tahu nggak, Bang Aisar, Bang Cikgu buat konten seperti itu. Mereka datang ke Indonesia itu bukan terus jadi menteri ya gitu. Membuat kebaikan di sana terus datang-datang tiba-tiba nyalonkan DPR enggak gitu. Cukup doakan aja buat mereka yang baik-baik seperti Bang Aisar seperti itu dan juga Cikgu Asari di situ. Masih banyak yang lainnya seperti Papa Salam juga. Banyak yang dari Malaysia datang ke Indonesia itu membantu banyak itu. Jadi janganlah membuat statement yang kaya, orang kaya beli nggak betul-betul kaya sultan gitu beli nggak pernah pamer ini nggak pernah itu. Lu nggak tahu bro, circle-nya orang kaya tuh lain, beda sama kita. Orang kaya nggak bicarakan lu beli apa harganya berapa tuh nggak ada orang kaya tuh. Orang kaya itu belinya diam-diam. Memang betul itu. Tapi ya inilah kebaikan orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Terima kasih buat Bang Aisar, terima kasih buat Cikgu Asari di situ dan juga yang lainnya. Seperti Papa Salam juga yang belum sempat saya masukkan videonya di situ. Terima kasih untuk mereka semua. Semoga beliau sehat selalu, rezekinya makin bertambah dan juga bisa membantu rakyat Indonesia. Untuk kalian yang ada di situ di Indonesia semuanya khususnya, semoga dengan melihat video ini kalian sadar bahwa definisi orang kaya dan juga dermawan itu beda ya, gitu ya. Oke? Untuk semua yang ada di situ, sehat selalu kalian, rezekinya makin lancar, stabarokah ya guys ya. Dari saya Bang B di sini, saya pamit undur diri. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya guys ya. Manu juga guys. Bye bye.